Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyadi, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Di video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai asas trikon dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya, di mana murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit pada matahari, simbol nilai kemanusiaan. Dalam garisnya masing-masing, setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tak pernah berhenti bergerak. Adapun ketiga asas trikon dari Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama kontinuitas, yang kedua konvergensi, dan yang ketiga adalah konsentris. Yang pertama adalah kontinuitas, yaitu pengembangan dan pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus dan selalu berkesinambungan. Hal ini mengakui pentingnya pembelajaran sepanjang hayat dan pengembangan diri yang berkelanjutan. Proses belajar mengajar harus dirancang dengan mempertimbangkan kelanjutan dan kemajuan siswa dari satu tahap ke tahap berikutnya. Implikasinya adalah pendidikan dapat terjadi di rumah, di masyarakat, atau melalui pengalaman praktis. Konvergensi adalah sebuah proses pengembangan pendidikan yang dilakukan dengan cara mengambil sumber lain yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi diri sendiri. Juga dapat diartikan sebagai proses penyatuan antara berbagai sistem pendidikan, di mana berbagai disiplin ilmu saling berinteraksi dan saling melengkapi untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Konsentris yaitu pengembangan pendidikan yang disesuaikan dengan kultur budaya bangsa sendiri agar proses belajar menjadi lebih efektif. Jadi, dengan menerapkan asas konsentris, kita dapat mempelajari perkembangan dari bangsa lain, tetapi harus tetap disesuaikan dengan kultur dan budaya bangsa sendiri. Sekarang kita akan mengeksplorasi semangat pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kita kenal dengan trilogi pendidikan. Ingarso Sungtulodo mengharuskan seorang guru dapat memberi contoh, teladan, dan menjadi panutan yang baik bagi murid-muridnya. Ingmadya Mangungkarso, yaitu seorang guru harus dapat membangkitkan semangat dan kemauan murid-muridnya untuk menggali dan mengembangkan potensi dirinya. Tutwuri Handayani, seorang guru harus dapat memberi dorongan semangat dan dukungan positif bagi setiap murid-muridnya. Lalu bagaimanakah pendidikan yang berpihak kepada murid? Pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dan memerdekakan peserta didik adalah pendidikan yang memperhatikan kebutuhan, minat, dan potensi peserta didik. Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk hidup sebagai warga negara yang produktif dan bertanggung jawab. Lalu bagaimanakah pendidikan yang berpihak kepada murid tersebut? Yang pertama adalah merdeka dalam belajar, yang kedua berpikir kreatif dan inovatif, dan yang ketiga adalah peka dan terbuka terhadap setiap perkembangan zaman. Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidik, kita harus menjadi teladan bagi murid, serta selalu membangun kekuatan, semangat, dan motivasi dalam proses pembelajaran, dan dari belakang memberi dorongan, mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki murid sesuai dengan potensinya, membangun karakter yang positif melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan, selalu memberikan tuntunan dan arahan yang baik dan positif, membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan menantang. Kemudian, sebagai pendidik, kita harus mampu mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, bagaimana implementasi pembelajaran yang berpihak kepada murid di sekolah saya? Yang pertama adalah kegiatan ekstrakurikuler dan pembiasaan yang bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat serta potensi peserta didik. Yang kedua yaitu kegiatan literasi yang dapat menjadi wadah bagi peserta didik untuk berkarya sastra. Dan yang ketiga adalah pembelajaran bervariasi dengan memanfaatkan teknologi, metode, dan media yang tepat. Berikut adalah tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangannya adalah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan menjadi teladan penyemangat dan pendorong murid.
Adapun solusinya adalah menguasai keterampilan abad ke-21, memilih metode belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran dan memahami karakter murid, serta bermain sambil belajar karena bermain merupakan kodrat dari anak. Tantangan berikutnya adalah melaksanakan kegiatan pembiasaan yang benar-benar dilaksanakan, berdampak dan bermakna pada murid. Solusinya adalah membutuhkan konsistensi dan komitmen seluruh warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Supriyadi, calon guru penggerak angkatan 10 dari Sekolah UPT SD Negeri 2 44 Lapasa, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih dan sampai jumpa di kegiatan berikutnya.